Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jannatul Alia dengan NIM L0212011086 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Genetika Populasi yang diampu sendiri oleh Ibunda Asmi Citra Malina, SPI, MAGR, PhD. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu DNA dan gen, yang kedua ekspresi gen, yang ketiga genotip dan fenotip, yang keempat lokus dan alel, dan yang terakhir itu ada penanda genetik. Nah, yang pertama yaitu DNA dan gen. Untuk itu, apa sih itu DNA? DNA adalah sebuah makromolekul yang menyimpan informasi genetik atau sifat yang terletak di dalam inti sel, di mana di dalam inti sel tersebut DNA diturunkan dari orang tua ke anaknya. DNA merupakan untai yang sangat panjang ketika digambarkan seperti pita, namun pita yang berpilin, di mana DNA ini tersusun dari 3 komponen, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, untuk komponen-komponen tersebut juga akan saya jelaskan, di mana yang pertama yaitu gugus fosfat. Nah, ini adalah tampilan dari gugus fosfat tersebut, di mana gugus fosfat ini berada pada bagian luar DNA, di mana ia akan berikatan dengan atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5. Kemudian di bawahnya itu terdapat gula deoksiribosa. Nah, gula deoksiribosa tersebut memiliki biasa dilihat seperti berkarbon 5. Ia berbentuk seperti ini, terlihat pada gambar, di mana atom C nomor 1 tersebut berikatan dengan basa nitrogen. Nah, pada basa nitrogen tersebut terdapat beberapa basa, yaitu terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersebut terbagi menjadi 2, yaitu ada adenin dan guanin, sedangkan pada basa pirimidin ada timin dan sitosin. Nah, pada DNA tersebut ia dapat dikategorikan sebagai sebuah tangga. Nah, sebuah tangga tersebut terdapat tempelan seperti ini, di mana tempelan tersebut memiliki 4 molekul basa, yaitu tadi adenin, timin, sitosin, dan guanin, di mana pada setiap DNA tersebut kita akan memiliki miliaran pasang molekul basa di setiap selnya, di mana panjangnya itu sekitar 20 triliun meter atau 140 kali melakukan perjalanan dari bumi ke matahari. Kita bisa bayangkan bagaimana panjang dari DNA tersebut. Nah, sedangkan gen itu sendiri adalah suatu unit yang mewariskan sifat, di mana satu gen menyandi atau mengkode satu sifat. Kode tersebut di dalam DNA dikenal sebagai kode basa nitrogen, misalnya kode mata sipit atau kode rambut lurus, di mana artinya gen, di mana itu kita dapat menyimpulkan bahwa gen tersebut berada di dalam DNA atau di dalam untai DNA. Ada banyak sekali kode gen dengan catatan satu gen untuk satu sifat, bisa sifat bentuk mata ataupun hidung. Nah, oleh karena itu setiap untaian DNA membawa informasi genetik. Ada gen yang tersusun dari ribuan hingga jutaan DNA.
Dapat disimpulkan bahwa sel yang ada dalam tubuh kita akan membaca susunan kode atau setiap gen sebagai resep dalam membuat protein. Nah, kita tahu sendiri bahwa di seluruh tubuh kita ini membutuhkan banyak protein dan bekerja di dalam tubuh kita. Salah satunya membentuk sel, kemudian membentuk jaringan membentuk organ, spirit mata, membentuk organ seperti spirit mata, paru-paru. Jadi susunan di dalam tubuh kita ini terdapat gen yang akan menentukan siapa diri kita. Nah, saya akan mendefinisikan sebuah contoh di mana terdapat pembungkus gula-gula yang merupakan kromosom. Nah, pada bagian dalam plastik gula tersebut terdapat DNA. Kita kategorikan bahwa DNA tersebut adalah sebagai gula. Nah, gula itu pasti memiliki suatu kandungan atau isi di dalamnya yang tidak dilihat secara langsung, yang tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, bagian dari gula tersebut dapat dijadikan sebagai persamaan kepada gen, sehingga hal tersebut menjadi suatu hubungan di mana gen adalah suatu unit yang mewariskan sifat, dan gen ini berada pada suatu untai DNA, di mana gen tersebut adalah sekuen DNA, sedangkan DNA ini merupakan materi kimianya. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu ekspresi gen. Nah, ekspresi gen ini merupakan suatu rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional, di mana produk tersebut dapat berupa protein, dapat juga berupa gen penyandi non-protein seperti transfer RNA, tRNA, sRNA. Dan ekspresi gen ini melibatkan dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap ekspresi gen ini juga disebut sebagai sintesis protein di eukariota, prokariota, bakteri, dan virus. Sehingga ketika kita menjelaskan tahapan pada proses ekspresi gen, yaitu transkripsi, didefinisikan sebagai proses menghasilkan RNA untai tunggal yang identik dengan salah satu untai dari untai DNA. Sedangkan translasi adalah proses perubahan sekuen asam nukleat RNA ke dalam sekuen asam amino yang menyusun protein dalam genetika. Ekspresi gen adalah suatu tingkatan paling dasar di mana menghasilkan fenotip atau yang dapat diamati. Untuk pertama-tama kita akan membahas bagaimana tahapan dari transkripsi. Di transkripsi itu sendiri ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap pertama kita dapat melihat dari gambar di samping atau di atas ini. Inisiasi itu merupakan adanya RNA polimerase yang melekat pada promotor DNA atau pada pita ganda yang terpisah, di mana adanya sintesis mRNA yang akan dimulai. Selanjutnya tahap kedua yaitu elongasi. mRNA tersebut memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Selanjutnya itu pada tahap terakhir dikenal sebagai tahap terminasi, di mana mRNA polimerase akan dilepaskan dari enzim RNA atau lepas dari pita DNA template. Nah, untuk pembahasan
Pembahasan selanjutnya kita beralih ke terkait dengan genotip dan fenotip. Untuk genotip itu sendiri merupakan suatu sifat makhluk hidup yang tidak tampak secara langsung sehingga tidak dapat diamati oleh indera, seperti tidak dapat dilihat atau dirasakan, di mana genotip itu sendiri dapat disimbolkan dengan sebuah huruf, sedangkan perbedaannya dengan fenotip adalah suatu sifat pada makhluk hidup yang dapat diketahui oleh panca indera seperti rasa manis, tubuh besar, pohon tinggi. Fenotip ini juga merupakan perpaduan dari genotip dengan faktor lingkungan yang berbeda, sehingga walaupun kita melihat bahwa ia berada pada fenotip yang sama, namun belum tentu ia memiliki genotip yang sama karena genotip tersebut tidak dapat diamati secara langsung. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke tema atau materi lokus dan alel. Sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana proses lokus dan alel ini berada. Sebelumnya kita telah membahas yang namanya gen. Gen ini mempunyai suatu di mana dalam suatu gen tersebut ada yang dikenal sebagai genotip dan fenotip. Nah, genotip tersebut itu kan tidak dapat dilihat sehingga dia digambarkan atau dituliskan dengan huruf. Nah, dalam gen ini ada yang hurufnya sendirian, di mana ada yang dikenal sebagai dominan dan resesif, di mana dominan itu juga yang dikenal sebagai resesif. Nah, pada gen inilah sehingga memunculkan alel, karena alel ini adalah gen yang berpasangan, di mana alel tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dominan-dominan atau biasa dikenal sebagai homozigot, dominan resesif atau heterozigot, dan resesif-resesif atau homozigot. Nah, perbedaan tersebut dapat kita ingat dengan mudah karena di mana ketika kita melihat persamaan huruf, maka ia dominan, dan ketika kita tidak melihat persamaan huruf, maka ia campuran dari dominan dan resesif. Sedangkan ketika kita memperhatikan huruf kecil dengan huruf kecil, maka itu adalah resesif homozigot. Nah, seperti itu, sebuah tempat yang dinamakan sebagai lokus. Jadi, lokus ini merupakan bagian yang ada di dalam kromosom, di mana di dalam lokus akan ditemukan gen. Nantinya gen yang akan berpasangan berupa pasangan kanan dan pasangan kiri. Seperti itulah penjelasan dari alel dan lokus, sehingga alel itu berada pada suatu gen. Alel itu berpasangan hurufnya, berada pada suatu gen. Nah, pada suatu gen tersebut ada suatu tempat yang dinamakan sebagai lokus. Seperti itulah susunan antara gen, alel, dan lokus. Selanjutnya kita akan beralih ke materi penanda genetik atau materi akhir dari video ini, di mana definisi dari penanda genetik itu juga biasa dikenal sebagai penanda marker, markah, atau markah yang dapat mencirikan suatu individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang dapat menunjukkan suatu genotip dalam suatu individu. Nah, genotip ini berkaitan dengan ekspresi gen tersebut. Begitulah hubungan-hubungan yang terjadi, sehingga dalam kaitan genetika hal ini dapat menjadi suatu hal penting yang harus kita ketahui. Adanya penanda ini akan mempermudah kita untuk mengidentifikasi suatu organisme atau populasi. Dalam hal ini penanda genetik ada yang bersifat kedominan, yaitu bisa membedakan ketiga kelas genotip pada generasi fenotip 2, di mana 2 homozigot dan heterozigot.
Sedangkan penanda yang bersifat dominan yaitu tidak mampu memisahkan yang mana heterozigot dari aib satu kelas homozigot. Nah, selanjutnya penanda genetik ini mempunyai beberapa macam, yaitu terbagi menjadi 3, penanda morfologi, biokimia, dan penanda molekul. Namun pada genetika sendiri kita lebih menggunakan penanda molekul. Untuk itu saya jelaskan sedikit bahwa penanda morfologi itu mudah dilihat oleh mata dan telah banyak dipergunakan sejak awal masa genetika. Contohnya mengidentifikasi warna, ukuran, atau wujud organ tertentu. Sedangkan penanda biokimia memerlukan alat atau cara khusus kepada jadi penanda selanjutnya itu penanda molekul, di mana penanda ini sering dilakukan atau sering digunakan untuk mengandalkan sifat-sifat aplikatif DNA. Dan salah satu teknik dari penanda ini yaitu teknik elektroforesis gel yang dijadikan sebagai prasyarat yang telah digunakan selama bertahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, berikut ini merupakan beberapa penanda molekul yang dipakai dalam berbagai analisis genetik, seperti RVLP, minisatelit, VMTR. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya membahas salah satu penanda genetik molekul, yaitu yang akan kita bahas adalah RAPD, adalah teknik analisis DNA yang menjadi sangat populer akhir-akhir ini, di mana pendekatan pada metode ini berkenaan dengan analisis buta DNA. RAPD ini singkatan dari Random Amplified Polymorphic akhir ini, di mana pendekatan pada metode ini berkenaan dengan analisis buta DNA. RAPD ini singkatan dari Random Amplified Polymorphic RAPD mikrosatelit, dan dikenal juga sebagai SSR atau STR. Ada juga AFLP, SDS, SCARE, SNP, mikroarray DNA merupakan metode baru untuk mengidentifikasi sejumlah besar polimorfisme DNA pada suatu genom dengan cepat dan efisien. Tipe polimorfisme ini membuat RAPD cocok untuk studi keanekaragaman genetik, hubungan kekerabatan, peta genetik, sidik jari DNA. Sidik jari DNA inilah yang banyak digunakan untuk kasus paternity dan forensik. Pada penelitian ini, penanda genetik yang diperoleh dari RAPD ini dapat digunakan untuk menentukan variasi genetik dari suatu spesies, misalnya lalat buah yang telah dikumpulkan dari lokasi geografi yang berbeda, sehingga dapat diketahui apa ciri khas variasi genetik tersebut di lokasi tertentu. Analisis RAPD ini secara cepat dan efektif dapat mengidentifikasi penanda genetik untuk membedakan spesies-spesies yang berhubungan erat. RAPD digunakan sebagai alat untuk pembuatan peta genetik, dapat membedakan populasi laboratorium yang secara morfologi tidak bisa dibedakan. Metode RAPD ini merupakan metode yang penting untuk menyelidiki fenomena genetik pada suatu organisme yang tersebar luas pada berbagai macam organisme termasuk bakteri, tanaman tingkat tinggi, vertebrata, dan invertebrata. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.